hal yang pokok dibangunnya rehab besar-besaran dalam kondisi seperti ini, harapannya juga di samping memang tempat ibadah difungsikan juga untuk wisata religius. Sebagaimana kita berangkat ke Jogja, ada Masjid Kauman, maka sudah saatnya Banten juga bisa punya masjid dijadikan ikon untuk saudara-saudara kita yang ingin pergi ke Banten, datang ke masjid, kemudian masjid dijadikan corong, masjid dijadikan sumber informasi bagaimana sejarah perkembangan umat Islam di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Ginanjar. Pada hari ini kita mencoba untuk menggelar acara podcast Kabar Banten, dan temanya seperti Sobat Kabar Banten saksikan, kita berada di Masjid Asyauroh. Dan kalau kita lihat, saya tadi kesini indah sekali gitu. Jadi saya ingin mengetahui lebih jauh sebenarnya sejauh mana pembangunan atau renovasi Masjid Agung Asyauroh ini. Dan untuk ngobrol tentang itu, alhamdulillah kita sudah bisa bertemu dengan Ketua DKM Dewan Kemakmuran Masjid, Pak Haji Ma'mun Syahroni. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Sudah lama kita nggak ketemu nih. Siap. Ya sudah lama ya. Sobat Kabar Banten, kalau kita bermain ke sini tentu kita akan kaget ya, karena dari mulai samping pintu dekat korem itu sudah tertata rapi, ada lahan parkir yang bagus, ada taman yang bagus. Kalau kita melihat juga pendopoknya sudah berubah begitu. Nah, kita ingin tahu pembangunan Masjid Agung ini sudah sejauh mana dan ini siapa yang membiayai begitu ya. Nah, kalau gitu kami persilakan Pak Haji, sebenarnya target-target pembangunan Masjid Agung ini seperti apa? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji Ma'mun Syahroni, mantan Dandim 0602 Serang. Jadi dengan Kabar Banten, dengan pikiran rakyat, dengan Banten sudah tidak asing lagi. Kabar Banten. Kabar Banten khususnya. Dari zaman baheula ketika kami datang ke Serang diterima sama Akang Pak Ginanjar dan reng-rengannya. Kemudian saya didampingi oleh Dr. Hajah Iroh Suhiroh. Beliau ini adalah yang membidangi perempuan, baik remajanya ataupun ibu-ibunya yang bergerak dalam dunia pendidikan dan dakwah. Kemudian saya didampingi oleh Pak Sariman. Pak Sariman ini dulu sama-sama di Kodim, satuannya dulu di Kopassus, juga mendampingi saya membindagi keamanan dan kebersihan. Kemudian saya mengucapkan selamat datang kepada Kabar Banten, langsung direkturnya dan reng-rengannya, dan terima kasih berkenan mengunjungi kami. Adapun kaitannya yang ditanya tadi, ini adalah merupakan program bagian visi dan misi pemerintah Kota Serang, khususnya Pak Wali Kota Serang dan Pak Wakil dalam bidang keagamaan, sarana dan prasarana tempat ibadah. Dan pembangunan diawali kirang langkung 1 tahun yang lalu. Kemudian sekarang ini sudah menghasilkan 3 bagian. Bagian yang pertama itu di samping YIB, tempat parkir relatif sudah mulai bersih dan nyaman. Kemudian baru 2 bulan ini setelah Lebaran, alhamdulillah taman juga sudah selesai. Dan baru kurang lebih setengah bulan ini pendopo ini juga sudah selesai. Jadi sudah 3 tahap, kira-kira demikian. Ya. Nah, ini sebenarnya targetnya sampai kapan Pak pembangunan ini? Atau mungkin renovasi apa menyebutnya Pak?
Jadi sebenarnya ini renovasi besar-besaran. Oh, renovasi besar-besaran. Ternyata memang merenovasi itu lebih susah membangun dari nol. Oh, gitu. Sebab ada bangunan lama yang tidak boleh runtuh, yang tidak boleh hilang sebagai ciri khas pembangunan zaman baheula, Zaman dulu ya. dan tidak meninggalkan nawaitu sekaligus menghargai para kesepuhan yang mendirikan masjid. Nah, rencananya setelah tahap 3 selesai ini, Ya. sekarang sudah mulai ke tahap yang terakhir, yaitu Islamic Center sudah dibongkar, kemudian sekelilingnya sudah mulai dilaksanakan pembangunan. Moga-moga sebelum akhir tahun pembangunan selesai. Yang di sebelah sana, yang Islamic Center, targetnya itu akan ditata seperti apa, Pak? Dijadikan apa itu? Nah, kalau lihat gambarnya memang luar biasa. Jadi masjid pembangunan lama kuno ini dirohat total besar-besaran. Sekelilingnya ini adalah taman perparkiran dan ada perkantoran-perkantoran. Jadi masjidnya tetap, hanya dipoles saja, tetapi yang dirombak total itu sekeliling masjid, karena diharapkan masjid ini dijadikan ikonnya masjid Provinsi Banten, walaupun kewenangannya ada di pemerintah Kota Serang. Nah, terus kemudian ini biaya APBD Kota Serang ya? Biaya adalah biaya APBD Kota Serang. Kita masyarakat Kota Serang merasa bangga, merasa bersyukur Kota Serang lahir belum begitu lama. Setelah tsunami ini memang kesulitan pembiayaan pembangunan program di wilayah Kota Serang, tapi wali kota dan reng-rengannya masih berpikir dan menyempatkan untuk merehab Masjid Agung Asyura secara besar-besaran. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya status, sebenarnya ini masjid itu Masjid Agung Kota Serang atau Masjid Agung Provinsi atau apa, Pak? Nah, sejarahnya ini Masjid Agung Kabupaten Serang. Seiring pertumbuhan, perkembangan dan berjalannya pemerintah Kota Serang, maka dengan aturan yang ada secara bertahap aset Kabupaten Serang diserahkan ke Kota Serang. Tentunya bertahap. Iya. Karena Kabupaten Serang juga belum mampu menyerahkan semuanya dan belum siap menempati bangunan yang baru. Tetapi Kabupaten Serang dengan serius, dengan punya perhatian besar, tempat ibadah yang memang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Serang, aset ini sudah diserahkan 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu. Nah, kemudian saya ingin bertanya, setelah nanti direnovasi atau direhab, nanti peran Masjid Agung dan kawasannya itu, sebenarnya fungsi perannya seperti apa, Pak? Baik, ini pertanyaannya bagus. Yang pertama, masjid ini adalah yang pertama, peran masjid itu adalah fungsinya sarana prasarana untuk ibadah. Kemudian yang kedua, tentunya perannya juga bergerak dalam dunia pendidikan dan dakwah. Kemudian yang ketiga, perannya juga untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemudian peran yang lain membangun, membina generasi muda. Di masjid ini diharapkan generasi muda Banten ini kelak menjadi generasi yang soleh dan solihat, generasi yang bisa berperan aktif untuk bersama-sama dengan masyarakat membangun Kota Serang. Oh, itu peran fungsinya. Ya. Nah, adakah peran dan fungsi yang tambahan setelah ini ditata seperti ini, Pak? Misalkan contoh, kalau di beberapa daerah lain Masjid Agung itu menjadi salah satu destinasi wisata lah, ketika ada orang wisatawan ingin melihat ikon, kan Bapak tadi bilang ikon, itu juga ditargetkan, Pak? Siap. Hal yang pokok dibangunnya rehab besar-besaran dalam kondisi seperti ini, harapannya juga di samping memang tempat ibadah, difungsikan juga untuk wisata religius. Sebagaimana kita berangkat ke Jogja, ada Masjid Kauman, ada masjid apa itu Ibu Iroh yang kemarin ke sana, Joko Karian. Kalau ke Semarang ada Masjid Agungnya, ke Surabaya, hatta ke daerah-daerah Sumatera. Setiap provinsi itu memang dijadikan ikon wisata religius.
Nah, Banten punya kenangan yang positif. Banten punya sejarah yang panjang soal-soal keagamaan dan perjuangan umat Islam ketika mengusir melawan penjajah. Maka sudah saatnya Banten juga bisa punya masjid, dijadikan ikon untuk saudara-saudara kita yang ingin pergi ke Banten, datang ke masjid, kemudian masjid dijadikan corong, masjid dijadikan sumber informasi bagaimana sejarah perkembangan umat Islam di Banten. Dan insya Allah ke depan kita kerjasama dengan Majelis Ulama, kerjasama sama UIN, kemudian kerjasama sama organisasi keagamaan dan lainnya. Iya, iya. Nah, berikutnya ingin tanya program nih. Kalau ini kan sudah ditata, sudah direnovasi, kemudian kita ingin mengetahui setelah ada penataan ini, adakah perubahan di program-program di DKM atau di masjid ini, Pak? Program-program, walaupun fungsi perannya tadi Bapak sudah sebutkan, mungkin kami ingin tahu program apa aja nih ke depan nanti setelah ini ditata yang akan Bapak laksanakan. Ada 2 program yang memang sudah berjalan dan ini mendapatkan sambutan dari masyarakat Kota Serang. Yang pertama adalah program pendidikan dan dakwah ibu-ibu. Yang ini sudah rutinitas dilaksanakan sebulan sekali. Kemudian program-program yang lain sudah dibagi waktunya dari mulai hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu, hari Minggu. Ada program kajian-kajian keagamaan, kajian-kajian kebudayaan. Itu rekan-rekan saudara-saudara kita dari Muhammadiyah juga mengadakan kajian di sini seminggu sekali. Saudara kita dari Persis juga mengadakan pengajian di sini. Saudara kita dari Al-Hidayah, ibu-ibu pengajian Golkar juga mengadakan program-program kajian Islam di sini. Jadi karena masjid ini milik umat Islam, masjid ini milik kita bersama dan diisi oleh berbagai organisasi. Secara khusus ke depan Ibu Iroh ini punya program membentuk karakteristik mental anak-anak muda supaya anak-anak muda di Banten ini punya ketangguhan, punya alat penangkal untuk menyeleksi berita budaya dari asing, dari luar ataupun dari dalam. Sebab apa yang terjadi di ibu kota di Jakarta, 1 detik sudah masuk ke rumahnya orang Banten. Bahkan satu rumah itu di kamar ada TV masing-masing. Maka yang pertama anak muda kita bekali soal akidah, yang kedua soal akhlak, ketiga soal mental, kemudian yang keempat adalah wawasan keagamaan dan kebangsaan. Sehingga kelak anak-anak muda yang ada di Serang ini, dia bangga, dia kuat agamanya, akhlaknya bagus, dan dia bangga menjadi warga negara Indonesia. Alhamdulillah. Nah, ini lupa ada yang ketinggalan, Pak Haji. Bangga. Ini sebenarnya depannya itu mana, Pak Haji? Kalau jalan utama kan depan sana ya? Iya. Nah, sebetulnya depan itu ini atau ini, Pak Haji? Sesungguhnya ini. Oh, jadi nanti ada pintu masuk juga dari sana? Ada pintu masuk. Oh. Utamanya ini. Oh, utamanya itu. Tetapi karena memang di Serang ini kan kotanya juga tidak terlalu luas. Tapi jalan-jalan utama, baik yang di sebelah kiri saya ini juga jalan utama ke kabupaten, terus sampai ke perumahan gedung provinsi. Sementara ke sini kan di sini ada Dinas Denpom, ada Kodim, ada Korem 0602 Maulana Yusuf, dan di depannya ada gereja. Jadi membuktikan bahwa Serang ini syarat dengan jalan utama yang ada perkantoran-perkantoran pemerintahan dan lembaga keagamaan. Di sebelah sini yang punya Ibu Iroh ini adalah Institut Agama Islam Banten. Ini sudah 30 tahun berjalan dan murid-muridnya sudah berada di mana-mana dari Sabang sampai Merauke. Jadi kota Serang ini adalah kota santri sejuta umat, kota lembaga pendidikan. Salah satu di depan masjid ini ada YIB bangunan megah. Itu bangunan 3 tingkat. Sementara di bawah kami itu ada madrasah keagamaan, ada taman kanak-kanak, ada TP Al-Quran.
dan yang sekolah itu di bawah sana, di bawah masjid, itu rata-rata masyarakat Kota Serang sekitarnya. Dan tidak kalah pentingnya orang tua murid ada yang di ASN provinsi, kabupaten, kota, bahkan dari jawatan militer juga anak-anaknya sekolah di sini. Itu satu bukti bahwa orang tuanya ingin membekali anaknya nanti berprestasi, bersaing dengan perguruan tinggi, dengan sekolah-sekolah favorit, tetapi nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak harus dimiliki oleh anak-anaknya. Itu bukti konkret. Mereka menyekolahkan anaknya ke Masjid As-Sauro. Nah, ini yang sering dipertanyakan masyarakat. Kalau masyarakat main gitu, boleh nggak di sini? Jadi begini, kemarin muncul. Ya. Memang ada adik-adik kita yang main karena bola. Kan kalau di beberapa daerah lain ada yang ngajar lalang yang-yangan. Jadi begini, masjid ini bukan masjid perumahan. Kalau di perumahan itu nampak sekali ada batasnya. Batasnya itu jelas dan itu orang males ke perumahan. Tapi masjid pegantungan ini memang keberadaannya di tengah-tengah masyarakat Kota Serang. Di sebelah kanan ini adalah RW pergantungan, di sebelah kiri di depan pengimaman itu RW kantin padat. Di sebelah kiri saya ini adalah Cirendong. Kemudian yang di sebelah sana di belakang Denpom ini adalah masyarakat Taman Sari. Jadi mereka itu sejarahnya dulu bermain ke sini. Iya. Maka di saat-saat mereka libur, di saat-saat istirahat, mereka bermain di sini. Kita orang masjid sudah barang tentu ini tidak baik. Namun untuk melarang anak-anak itu kan harus pelan-pelan. Pertama, tindakan kami preventif. Tindakan yang kedua preventif. Tindakan yang keempat persuasif. Nah, tindakan represif ini kalau negur marah nanti orang tuanya nggak terima. Maka kami sepakat kepada 4 RW yang melindungi yang ada di sekitar masjid ini. Masjid ini bukan milik DKM Haji Makmun Ibu Iroh Pasariman, bukan masjid milik wali kota, pemerintah, tapi masjid ini adalah milik umat Islam. Siapapun yang merasa umat Islam, rasa memiliki, rasa mencintai, memperhatikan kebersihan dan keamanan. Jadi artinya masyarakat atau anak-anak kalau kesini kalau bermain kita larang sesungguhnya. Karena apa? Itu lihat, itu ada yang lepas, itu lampu-lampu. Sudah berapa kali memperbaiki. Karena anak-anak ini contoh. Saya berdiri boleh sebentar? Boleh? Nggak boleh ya? Jadi contoh. Jadi kan anak ini ngajar layangan sambil begini kan duduk, tahu-taunya kan lepas, kan nggak boleh. Begitu yang melihat itu Masjid Agung baru dibangun sudah pada rusak. Jadi ketika masyarakat yang melihat lagi wudu, lagi bersih, wah Masjid Agung endah sekali, jempolnya 2. Tapi begitu melihat lampu-lampunya pecah, kemudian roboh tiangnya, Masjid Agung baru dibangun sudah rusak. Ya udah resiko. Ada yang memuji alhamdulillah, ada yang menghardik innalillah. Nah, oleh karena itu mari kita jaga, mari kita rawat agar anak-anak mulai hari Jumat ini dilarang keras untuk main bola, untuk main layangan di halaman masjid, baik di taman ataupun di tempat parkir. Jadi intinya sebenarnya karena ini sebenarnya bukan taman bermain ya. Bukan. Ini taman keindahan saja. Masjid supaya masjid ini tidak kumuh. Dulunya kan kumuh, Kang tahu sendiri. Jadi itulah makanya kenapa dijadikan ikon. Kita melihat masjid di kota-kota besar, giliran ke Banten masjidnya kumuh. Nah, jadi supaya rada nyaman, rada endah orang mau ibadah. Orang pulang dari Banten ikut mampir karena masjid ini adalah masjidnya ada di Masjid Migran. Dari Surabaya, Jawa Tengah, Jakarta mau ke Lampung berhenti di sini. Orang dari Sumatera, dari 8-9 provinsi mau ke Jakarta, sholat duhur di sini. Ikut mandi. Bahkan ada orang pasar, ada orang lapak
ikut mandi dan ikut buang air besar juga di sini. Nah, inilah perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Sementara air terbatas, kemampuan untuk membayar lampu juga terbatas. Tetapi itu sudah dengan segala resikonya. Nah, oleh karenanya moga-moga masyarakat sekelilingnya memahami itu, kemudian memaklumi. Mari kita rawat, jaga bersama-sama supaya orang pulang dari Banten itu benar-benar manggut-manggut begini. Hebat sekarang ini Masjid Agung As-Sawroh. Jangan pulang dari sini di Serang yang dikenal pakunya ulama, pakunya wali, kemudian dikenal kejayaan Islamnya, pulang dari sini geleng-geleng kepala. Nah, jangan gitu. Sampai. Ya, siap. Nah, yang terakhir Pak Haji, saya ingin tahu harapan Pak Haji terhadap berbagai pihak ya, baik itu masyarakat, stakeholder maupun pemerintah daerah terhadap keberadaan masjid ini. Harapannya apa aja? Yang pertama, mari hidupkan masjid yang sudah direhab. Sebab keutamaan berjamaah itu lipatnya berganda-ganda pahalanya dan doanya dikabul, apalagi waktu subuh. Harapan yang kedua, di samping tempat ibadah, mari kita hidupkan untuk kajian ilmu pengetahuan, untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Harapan yang ketiga, jaga keamanan, kebersihan, karena masjid ini rumah Allah. Sebagaimana janji Rasul, membana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa mencintai masjid, membangun masjid, entah itu tenaga, entah itu harta, entah itu pemikiran, bahkan partisipasi dalam bidang kebersihan dan keamanan, itu dijamin bakal ditempatkan di sorga, di rumahnya Allah. Harapan kepada pemerintah? Harapan kepada pemerintah sudah barang tentu seiring dengan perkembangan pembangunan, perkembangan kebutuhan dan lain sebagainya, tentu tidak sampai selesainya akhir tahun ini. Mungkin nanti bisa dikembangkan di tempat-tempat yang lain. Sebab di depan masjid itu masih kumuh. Ada kuburan yang perlu kita renovasi. Di depan pengimaman di sana ada. Itu luasnya kira-kira 500 meteran sampai 700 ya Ibu Iroh yang. Harapan yang kedua, masyarakat yang ada di Pegantungan, karena itu tanahnya tanah wakaf, dengan kesadaran sendiri, dengan keridhaan, keikhlasan, agar meninggalkan tanah wakaf. Karena wakaf itu tidak boleh dikontrakan, tidak boleh disewakan. Tanah wakaf itu khusus untuk kegiatan keagamaan dan sosial keagamaan. Siap. Terima kasih. Sebaliknya kami juga punya harapan. Kita pertemuan bukan terakhir hari ini. Diharapkan kalaupun tidak seminggu, sebulan, 3 bulan. Kalaupun tidak 3 bulan, sebulan, mungkin ada event-event hari kegiatan nasional 17 Agustus, ada kegiatan event-event kegiatan keagamaan. Mari kita kerjasama. Harapan yang kedua, mohon disosialisasikan lewat Kabar Banten kepada masyarakat Kota Serang khususnya dan kepada masyarakat Banten pada umumnya, sehingga masjid ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Sekian demikian, terima kasih. Apabila yang saya sampaikan itu baik, semata-mata dari Allah. Apabila yang kami sampaikan ini ada yang nggak pas, ada yang keliru, itu datangnya dari saya. Untuk itu mohon maaf, dan insya Allah kalau ada berita-berita yang sangat penting ke depan, kita maling sari koordinasi untuk bekerja sama dengan sebaik-baiknya dengan Kabar Banten. Sobat Kabar Banten, itulah obrolan saya dengan Ketua DKM Masjid As-Sawroh. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini informasi yang baik bagi warga Kota Serang maupun warga di luar Serang. Kalau ingin menikmati ibadah yang nyaman, datanglah ke Masjid Agung As-Sawroh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.